Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Oke, coba bayangkan, Anda lagi melihat layar trading, tiba-tiba harga emas anjlok, padahal sepertinya nggak ada berita besar apa-apa. Nah, bingung kan? Hari ini kita bakal membedah sebuah topik yang sering banget bikin pusing, tapi sumpah, ini tuh game changer kalau Anda sudah paham. Kita akan menempatkan diri sebagai analis profesional untuk membongkar rahasia di balik hubungan dolar Amerika Serikat dan emas. Khususnya buat Anda yang mungkin baru terjun di dunia trading, ini penting banget. Kenapa emas bisa tiba-tiba terbang atau malah nyungsap? Jawabannya itu seringkali sembunyi di balik pergerakan dolar. Jadi siapkan fokus Anda karena kita akan bongkar dinamika pasar ini sampai tuntas. Biar gampang ngikutinnya, ini dia roadmap kita hari ini. Kita mulai dari yang paling dasar dulu, yaitu analogi jungkat-jungkit dolar emas. Terus kita bakal bahas efek domino suku bunga, lanjut ke peran emas sebagai pelindung nilai. Habis itu, kita akan naik level sedikit ngebahas anomali saat krisis ekstrim, dan ditutup dengan tips analis untuk trader yang actionable banget. Gimana? Paket komplit kan? Yuk langsung kita mulai. Oke, masuk ke bagian pertama, analogi jungkat-jungkit dolar emas. Nah, disinilah kita bangun fondasi utamanya. Ibaratnya ini aturan main wajib yang harus banget Anda pahami sebelum nekat buka posisi di pasar emas. Tapi tunggu dulu, sebelum ngomongin gimana dia ngegerakin pasar, kita harus tahu dulu dong, apa itu DXY. Indeks USD atau yang sering kita sebut DXY, itu simpelnya adalah rapor kekuatan dolar Amerika kalau diadu sama 6 mata uang utama dunia lainnya. Jadi, ini indikator mutlak untuk melihat seberapa berotot dolar kita di kancah global saat ini. Terus, hubungannya apa? Bayangin aja sebuah jungkat-jungkit di taman bermain. Hubungan antara DXY dan XAU-USD alias emas ini pada dasarnya itu kebalikan atau inverse. Kalau dolar lagi kuat-kuatnya alias sisi kirinya makin berat, nilai emas di sisi kanan bakal kerasa makin mahal buat investor yang pakai mata uang selain dolar. Akibatnya apa? Ya orang jadi mikir 2 kali buat beli. Permintaan turun dan boom, harga emas ikut turun. Sederhana banget kan logikanya? Nah, sekarang kita balik kondisinya. Kalau si dolar ini lagi loyo atau lebih ringan, emas otomatis jadi barang diskonan buat investor luar negeri. Hukum ekonomi dasar nih. Pas ada barang jadi lebih murah, ya pasti diserbu. Permintaan langsung melonjak tajam, dan dorongan inilah yang bikin harga emas naik. Di momen-momen kayak gini nih, para trader biasanya langsung gerak cepat, manfaatin momentum bullish buat take profit. Mantap, sekarang aturan jungkat-jungkitnya udah di luar kepala ya. Tapi siapa sih tangan tak terlihat yang sebenarnya mainin jungkat-jungkit ini? Kita masuk ke bagian kedua, efek domino suku bunga. Kebijakan suku bunga Amerika itu bener-bener jadi nahkoda buat arah pergerakan emas. Mari kita urai reaksi berantainya. Langkah pertama, Bank Sentral AS alias The Fed mutusin buat naikin suku bunga. Nah, di langkah kedua, keputusan ini langsung bikin imbal hasil atau yield obligasi AS meroket. Langkah ketiga, dan ini krusial banget, karena emas itu nggak ngasih bunga atau dividen ke yang pegang, pamornya langsung kalah telak sama obligasi yang lagi nawarin bunga tinggi. Ujung-ujungnya di langkah keempat, investor pada cabut, pindahin dananya, muncul tekanan jual, dan harga emas pun anjlok. Tapi ada satu fakta yang gokil banget nih, pasar itu jarang banget mau sabar nunggu. Anda nggak perlu nunggu The Fed bener-bener ketuk palu. Baru sekedar rumor atau ekspektasi pasar bahwa The Fed mungkin bakal nahan atau nurunin suku bunga, imbal hasil obligasi udah keburu turun dan emas langsung dilirik lagi. Ekspektasi liar kayak gini yang sering banget bikin tren emas berbalik arah secara drastis jauh sebelum pengumuman resminya keluar. Jadi siapa cepat baca ekspektasi, dia yang dapat. Oke, tadi kita udah ngomongin situasi normal di mana dolar dan suku bunga jadi bosnya. Tapi gimana kalau dunia lagi nggak baik-baik aja? Nah, selamat datang di bagian ketiga, emas sebagai pelindung nilai. Pernah dengar istilah flight to quality? Intinya gini, emas itu adalah aset safe haven alias tempat berlindung. Pas ekonomi tiba-tiba kacau balau atau ketidakpastian memuncak, pasar tuh paniknya luar biasa. Di momen kayak gini, orang nggak lagi peduli cari untung besar. Yang penting uang mereka nggak hangus. Jadi mereka berbondong-bondong terbang ke aset yang aman kayak emas untuk nyelamatin portofolio mereka. Ini literally insting bertahan hidup di dunia investasi, teman-teman. Terus apa sih yang biasanya memicu kepanikan massal ini? Banyak banget, mulai dari risiko geopolitik, ketegangan antar negara, perlambatan ekonomi global, sampai kata yang paling ditakutin semua orang, resesi. Kalau salah satu aja dari faktor ini muncul, itu udah cukup buat jadi bensin yang meledakkan permintaan emas.
Di masa ketakutan global, emas bisa rally gila-gilaan tanpa peduli apakah indikator teknikal di chart Anda bilang beli atau jual. Pokoknya pas badai datang, emas adalah tamengnya. Buat Anda yang mau upgrade skill dari trader pemula jadi lebih advance, kita harus bongkar skenario terburuknya. Kita masuk ke bagian keempat, anomali saat krisis ekstrim. Apa jadinya kalau aturan main pasar hancur lebur? Nah, saya ada pertanyaan jebakan nih buat Anda. Ngelihat analogi jungkat-jungkit yang udah kita bahas panjang lebar tadi, mungkinkah dolar dan emas itu kompak bergerak ke arah yang sama? Misal, sama-sama anjlok atau sama-sama meroket di waktu yang barengan. Ayo, mungkin nggak? Jawabannya, bisa banget. Mengejutkan bukan? Ini ngebuktiin kalau korelasi negatif di XY dan emas itu nggak selalu absolut. Kalau lagi krisis yang benar-benar ekstrim, ingat kepanikan awal pandemi Maret 2020 atau krisis 2008? Kepanikan itu udah sampai level akut. Pelaku pasar ngejual apa saja yang mereka punya, termasuk emas kesayangan mereka. Kenapa? Ya demi dapat uang tunai. Perusahaan butuh cash flow biar nggak gulung tikar. Di fase darurat cash ini, teori jungkat-jungkit dibuang ke tempat sampah, dan dolar sama emas bisa jatuh atau naik barengan. Dan kalau kita kutip langsung dari materi kita hari ini, ada pernyataan bagus banget. Rotasi portofolio global juga dapat menciptakan volatilitas harga emas yang tidak sepenuhnya sejalan dengan pergerakan di XY. Maksudnya apa? Coba bayangkan para manajer hedge fund raksasa yang lagi mindahin miliaran dolar lintas aset. Manuver raksasa ini bisa bikin pergerakan emas kelihatan nggak rasional kalau Anda cuma mantengin indeks dolar doang. Wah, lumayan padat ya perjalanan kita. Dari konsep dasar sampai anomali ekstrim yang bikin pusing. Tapi gimana cara pakainya di trading sehari-hari? Mari kita wrap up di bagian terakhir, tips analis untuk trader. Kalau Anda cuma mau ingat satu hal aja dari sesi ini, ingatlah checklist ini. Biar bisa trading ala pro dan gak gampang kena prank pasar, jangan cuma lihatin satu layar di XY, Anda butuh helikopter view. Pertama, ya tentu pantau di XY-nya. Tapi kedua, baca juga sentimen risiko globalnya lagi panik atau tenang. Ketiga, lirik juga permintaan fisik emas, misal apakah bank-bank sentral lagi pada borong emas? Dan keempat, ini yang paling wajib, awasi imbal hasil obligasi AS. Kalau Anda bisa gabungin keempat faktor ini, Anda resmi naik level dari sekedar trader reaktif jadi trader proaktif. Well, berakhirlah masterclass kita hari ini. Kita udah bedah tuntas korelasi DXY dan emas, dari efek domino The Fed sampai anomali likuidasi massal. Sekarang senjata ini udah ada di tangan Anda. Pertanyaannya untuk Anda, saat pergerakan pasar besar berikutnya terjadi, gimana Anda bakal adjust strategi trading Anda? Akankah Anda panik ikut-ikutan? Atau Anda udah siap nangkep peluang emasnya? Terima kasih udah stay tune di sesi analisis mendalam ini. Terus asah insting trading Anda, pantau pergerakannya, dan sampai jumpa di analisis kita berikutnya.